the goodness of God. Come on, church. All my life you have been faithful. Yes, you are. Yes, you are. All my life you have been so good. You have been so good, Lord. With every breath that I am made. Oh, I will sing of the goodness. Oh, come on, church, sing loud. All my life you have been You faithful. have been faithful to us, oh Lord. All my life you have been so good. Oh, With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Terima kasih masih diperkenankan hidup di dalamnya. Masih diperkenankan untuk membagikannya. Terima kasih Bapak. Tolong hamba, karena hamba ini sangat-sangat terbatas sekali. Kalau tidak disentuh dengan pengharapan Tuhan. Tolong supaya apa yang hamba sampaikan benar-benar apa yang memang Engkau mau sampaikan buat jemaat ini pada hari ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Koko Henry. Main-main musik. Singers, thank you. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Kalau saudara suka sama judul khotbahnya adalah tawanan roh. Ini kata yang sangat provokatif, sangat apa namanya? Provokatif, intimidatif, apalagi dan tif-tif lainnya. Haleluya. Jadi tawanan roh. Kata tawanan roh ini sebenarnya muncul pertama kali di Kisah Para Rasul 20 ayat 22. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 22, di situ Paulus berkata bahwa, nah ini dia, ini perkataan Paulus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Jadi Paulus berkata bahwa dia adalah tawanan roh. Menarik sekali karena kemudian waktu saya buka Alkitab, saya baca, saya renungkan, saya kemudian mendapati, waktu saya renungkan kata tawanan roh ini, saya kemudian mendapati bahwa kita kesulitan untuk memahami kata ini. Saya sendiri kemudian menemukan saya sulit sekali untuk memahami kata ini. Karena kemudian saya terjebak dalam sebuah pola pikir tentang Tuhan menghargai kehendak bebas. Ya kan? Jadi kita semua tahu sekali itu. Kita semua aminkan itu. Bahwa Tuhan menghendaki Tuhan menghormati kehendak bebas. Nah saya cari ayatnya di Alkitab yang berkata bahwa Tuhan menghormati kehendak bebas. Sejauh ini yang saya cari-cari saya tidak dapat. Ya saya tidak tahu kalau ada saudara yang pernah dapat itu. Tertulis bahwa Tuhan memang menghormati kehendak bebas. Karena memang sekalipun kehendak bebas dianugerahkan kepada kita. Tuhan tidak pernah mau mengarahkan kita kepada kehendak bebas itu. Fokusmu bukan pada kehendak bebas itu sebenarnya. Fokusmu adalah, saya kemudian menyadari begini, bahwa manusia itu ada sebuah hasrat di dalam hati manusia untuk selalu mau mengabdikan diri. Mengapa Anda menikah? Ada hasrat terdalam itu. Mengapa Anda bersahabat?
ada hasrat terdalam. Terlepas dari apapun kepentingannya, mengapa Anda bersahabat. Mengapa Anda membangun relasi. Tapi ada sebuah keinginan mendalam bahwa kita itu suka melayani orang. Kita itu suka mengabdikan hidup kita pada sesuatu. Kenapa orang itu menyembah pohon, menyembah binatang, menyembah patung-patung, menyembah awan? Karena memang manusia itu dalam pikirannya dia selalu terdorong untuk ada kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya dan dia pengen sekali untuk mengabdikan dirinya pada sesuatu yang lebih besar itu. Manusia selalu punya pikiran bahwa sehebat-hebatnya dirinya, mereka selalu punya superior di atas mereka. Makanya kalau mereka tidak diperkenalkan Tuhan, mereka buat Tuhan. Saya ulang lagi. Kalau mereka tidak diperkenalkan pada Tuhan, maka manusia pasti akan buat Tuhan. Kalau saudara baca sejarah kehidupan dunia ini, maka dunia ini dipenuhi dengan sejarah di mana ada orang-orang yang mau jadi Tuhan dan ada orang-orang yang membuat Tuhan. Karena memang kita manusia senang sekali dengan ide bahwa kita harus menaklukkan diri pada sesuatu yang lebih besar dari kita. Nah, itulah sebabnya kata tawanan roh itu sebenarnya tidak menjadi asing harusnya. Karena kita ini sebenarnya adalah tawanan. Saya dan saudara ini tawanan. Contoh, saya dan saudara ini adalah tawanan waktu. Ada buku judulnya Prisoner of Time. Saya baca bukunya, saya sakit kepala sendiri. Tapi itu buku mau kasih tahu sebenarnya bahwa manusia itu adalah budak dari waktu. Anda bisa berfilosofi dan bilang bahwa kita memakai waktu, kita begini, kita pergunakan waktu. Tapi sesungguhnya kita tidak pernah lebih tinggi dari waktu. Waktu itu selalu above us, selalu di atas kita. Ya toh? Itulah sebabnya waktu itu tidak bisa dimajukan dengan cepat, tidak bisa juga dimundurkan, tidak bisa. Kita hanya harus taat pada timelinenya. Kita tidak bisa maju, bahkan sejengkal saja untuk maju kita tidak bisa kalau waktunya memang belum. Apalagi mundur lebih tidak bisa, gitu. Jadi waktu itu menguasai kita dan kita harus tunduk pada timelinenya waktu. Nah kemudian manusia ingin sekali kan bisa melintasi waktu. Ya. Kemudian muncullah itu film-film itu, mulai dari filmnya Michael J. Fox dulu-dulu itu, sampai kemudian film-film lain menyusul tentang bagaimana manusia punya kemampuan untuk melintasi waktu. Itu mimpi manusia. Mimpi di mana mereka ingin sama seperti Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu melintasi waktu. Nah kita ini tawanan sebetulnya. Kita ini manusia adalah tawanan. Tapi kabar baiknya adalah saya dan saudara itu adalah tawanan dari roh Tuhan. R besar. Paulus tulis tadi itu. Ditulis di Kisah Para Rasul tadi. Pasal 20 ayat 22, R-nya di situ huruf besar. Berarti itu merujuk pada roh Tuhan. Saya dan saudara adalah tawanan roh. Nah, kita gagal berpikir soal ini karena kita selalu pikir begini. Oh Tuhan menghormati kehendak bebas. Jadi saya mau pilih apa saja Tuhan hormat. Nah, mari kita cek kata tawanan roh ini. Kata tawanan roh ini sebenarnya menunjukkan kepada kita paling tidak dua hal. Dua kebenaran yang hakiki tentang posisi kita dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi posisi kita dalam iman kita kepada Yesus Kristus itu sebenarnya tercakup dalam kata ini, tawanan roh. Nah, apa itu? Paling tidak saya sodorkan dua saja. Yang pertama adalah Roma 14 ayat 7 sampai 8. Roma 14 ayat 7 sampai 8 itu bilang gini, ini ayat yang selalu dipakai biasanya juga untuk orang meninggal. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Note baik-baik kata-kata itu. Tidak ada seorang pun di antara kita.
Baik saya maupun saudara, apapun kedudukan strata sosial saudara, apapun latar belakang pendidikan Anda, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada. There's no one. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada. Jadi orang egois pasti stres hidup di dunia. Iya toh? Orang egois pasti stres hidup di dunia. Karena apa? Memang aturan kehidupan itu, apalagi kalau Anda Kristen, terus Anda egois, aduh Tuhan, Anda stres. Itu stres yang tidak perlu saudara undang-undang, dia datang sendiri. Karena orang Kristen sebenarnya harusnya tahu bahwa iman mereka dalam Kristus itu berkata, mereka tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa hidup untuk dirinya sendiri, tidak akan bisa. Anda bisa mencoba, Anda bisa jadi tamak, bisa jadi rakus, bisa jadi apa saja. Tapi sebetulnya di dalam iman Anda dalam Yesus Kristus, Anda tidak bisa. Nah, lalu dia bilang gini, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Mati pun saudara, matinya untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah, apa dia bilang? Milik. Note kata milik. Wow. Milik loh saudara. Berarti apa? Berarti kita memang tawanannya Tuhan. Kata tawanan kan selalu saudara akan bilang begini, konotasinya jelek sekali Pak. Seperti kita kayak begitu, kayak dipaksa begitu, kayak Tapi coba tinjau kembali hal ini. Memang kita tawanan, karena apa? Kita ini dimiliki Tuhan. Dimiliki Tuhan. Kalau saudara dimiliki, berarti saudara harus tunduk pada pemilik saudara. Kan begitu ceritanya. Kita saja kalau ada orang yang bekerja pada kita, entahkah itu sebagai pembantu dalam rumah tangga, asisten rumah tangga, entahkah itu di kantor kita. Kita langsung ada kan sense of belongingnya kita tuh. Artinya setiap apa yang dia mau rencanakan, dia harus bicara sama kita. Jangan sampai tiba-tiba dia pulang kampung, dia pulang-pulang sendiri. Iya tuh, kita tidak suka. Kita tidak suka, kita saja tidak suka. Apalagi Tuhan, kasihan. Tapi kan Tuhan itu, kita menerjemahkan begini. Tuhan kan menghargai kehendak bebas. Bukan saudara. Tuhan sayang sama saudara. Tuhan sayang sekali sama saudara. Sampai akhirnya dia tetap mau menemani saudara sekalipun saudara salah. Jadi itu bukan isu kehendak bebas saudara. Itu isu dia sayang sama saudara. Dia sayang sama saudara sampai pun dia mendapati saudara melanggar hukumnya. Dia akan tetap datang dan bilang, I am Immanuel, saya menyertai kamu. Wow, luar biasa. Tapi kita salah kaprah, kita bilang gini, Tuhan menghendaki kehendak, Tuhan menghormati kehendak bebas saya. Bukan itu saudara. Tidak ada urusannya dengan kehendak bebas. Urusannya adalah Anda. Dia sayang Anda. Sama dengan anak saya. Anak saya nasihati. Jangan lewat di situ nak, licin, basah. Nanti kamu jatuh. Kepala batu. Jalan. Tetap lenggok-lenggok. Jatuh. Pak. Apakah waktu dia jatuh saya datang dan bilang ini? Tobat. Mulai sekarang kau tidak usah jadi anakku. Karena kau tidak dengar saya. Saya kan sudah bilang, kau harus tunduk pada saya. Saya kan bapakmu. Kau tidak tunduk sama saya. Memang kau keluar dari rumah. Pelajari arti hidup ini. Bahwa kalau jalan di tempat licin, jangan kajili-jili. Kau pulang, nanti kau pulang kalau kau sudah mengerti itu kata-kata, baru kau pulang. Kalau kau tidak mengerti, jangan pulang. Berarti kau bukan anakku. Masa saya begitu? Kan tidak. Saya sayang anak saya, sekalipun saya juga sakit kepala, saya lihat, aduh, kok sudah dibilang ya, tapi tetap saya kasih berdiri, tetap saya bujuk-bujuk, tetap saya bilang, yo sudah itu, jago toh, kan begitu kita, begitu juga Tuhan, kenapa sulit dipahami?
Karena Tuhan tidak pernah hook pada kehendak bebas saudara, dia hook pada Anda. Dia tertuju pada Anda, dia tertuju pada Anda. Tidak ada urusannya dan kehendak bebas. Malangnya kita suka membesar-besarkan kehendak bebas. Kita selalu datang pada Tuhan dan bilang begini, ini kan kehendak bebasku Tuhan. Tuhan itu geleng-geleng kepala dan bilang, bos, seandainya kau tahu isi hatiku, bukan di kehendak bebas yang saya peduli. Kau itu kasihan. Karena memang cuma kita yang dia peduli. Karena kita adalah miliknya. Jadi tawanan roh itu adalah menyatakan bahwa saya dan saudara milik Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara milik Tuhan, harusnya kita mengabdi pada Tuhan. Ya toh? Kata yang kedua, arti yang kedua dari tawanan roh itu adalah tawanan roh itu berarti mewajibkan saya dan saudara sebagai orang yang dimiliki Tuhan. Kita harus tinggal di dalam kasih-Nya. Ibu Luna minggu lalu sebenarnya sharing bagus sekali, saya ikut di YouTube. Sharing bagus sekali tentang hal tersebut. Tinggal dalam kasih. Yohanes 14 ayat 21, lalu loncat di 23 dan 24. Kita baca sama-sama baiknya ya. Kita baca sama-sama. Tolong tampilkan dulu itu. Yohanes 14, karena senyap sekali ini saya rasa. Yohanes 14 ayat 21, terus kita lompat ayat 23 sampai 24. Mari kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diri kepadanya. Ayat 23, jawab Yesus. Dia akan menuruti firman-Ku. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Lalu, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Sebenarnya sekian jauh kita baca ayat ini sebenarnya cuma mau bilang gini sebenarnya. Ayat ini sebenarnya cuma mau bilang gini. Tinggal di dalam kasih itu menandakan kita sadar bahwa kita ini milik Tuhan. Kita ini adalah tawanan roh. Nah, untuk tinggal dalam kasih harus apa? Taat. Sudah sederhana. Sekian banyak kita baca ini ayat, dia punya arti cuma begini. Taat kok. Taat. Saudara harus apa? Taat. Taat itu berarti pengabdian. Harus taat saja. Karena Tuhan Yesus bilang gini, siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, berarti taat. Berarti harus taat. Berarti harus taat. Nah, taat ini ternyata adalah perwujudan kasih kita kepada Tuhan. Mari saya mau buka alam pikiran saudara tentang kasih. Yohanes 3 ayat 16 itu kasih universal. Ya toh? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini itu bukan cuma orang Kristen yang huni. Dunia ini ada banyak. Ada orang dari agama lain, ada orang yang membenci saudara, ada orang yang menekan saudara, ada orang yang tidak suka saudara. Pokoknya ini dunia ini semua. Tapi dibilang gini, yes Pak, dia dikasihi Tuhan. Nah itu universal. Tapi kasih yang khusus, kasih yang dalam itu adalah kasih yang ini. Kasih di mana orang-orang yang beriman kepada dia itu memutuskan untuk hidup mentaati semua perintahnya. Taat saja. Taat seperti Abraham yang waktu dibilang, bawa kau anakmu. Dia taat saja, dia tidak bertanya. Dia bawa saja Ishak dan dia pergi. Yakub disuruh pergi kemana-mana. Yakub, kamu pergi ke sini, kamu pergi ke sini. Dia pergi saja. Dia taat saja. Taat bahkan sampai pada taraf di mana melakukan itu tanpa tahu apa maksudnya. Tapi dia taat saja. Dia taat saja karena yang suruh Tuhan, bukan orang lain. Yang suruh Tuhan. Nah kita harus kembangkan kehidupan ketaatan itu. Karena begini, ternyata untuk hidup full di dalam kasih Tuhan, saudara harus hidup taat. Kenapa kita selalu bilang begini? Aduh, kasih Tuhan itu susah sekali, saya tidak bisa hidup dalam. Iya, kita tidak pernah bisa lebih dalam dengan kasih Tuhan karena kita tidak taat.
Kita cuma mau mengasihi Tuhan seperti Yohanes 3 ayat 16. Jadi kita cuma mau mengalami kasih, tapi tidak pernah hidup berdinamika di dalam kasih Tuhan. Hidup di dalam dinamika kasih Tuhan. Apa itu? Ketaatan. Selesai. Nah, untuk kemudian membuat saya dan saudara itu punya gaya hidup seperti ini, hidup di dalam tawanan roh, Paulus sodorkan kebenaran sederhana. Kebenaran sederhana itu Paulus bilang begini. 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5. Paulus berkata begini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Nah, bagian terakhir dia bilang gini. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Jadi ternyata hidup sebagai tawanan roh itu adalah begini. Dimulai dari menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kenapa pikiran? Karena pikiran inilah yang selalu membawa kita pada apa saja yang kita ingin capai. Untuk memulai sesuatu kita perlu bermimpi kan. Tuhan stimulasi Abraham, Tuhan bilang begini. Abraham, keturunanmu akan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Jadi untuk stimulasi pikirannya Abraham, setiap malam Tuhan bawa dia lihat bintang. Abraham, mari sini kita hitung bintang. Hitung, tidak bisa Tuhan. Ya, seperti itu keturunanmu. Pagi-pagi dia dibawa lihat pasir di laut. Nah itu, kau lihat itu pasir, kau hitung. Jadi Abraham dia punya kerja, lihat bintang, lihat pasir. Stimulasi pikiran. Stimulasi pikiran, dia dibangun, dia punya pikiran. Tanpa sadar sebenarnya Tuhan lagi menawan pikiran Abraham untuk bilang begini, hei, kamu tidak akan kemana-mana. Rencana aku buat kamu itu adalah bintang di langit, pasir di laut. Sekalipun pada kenyataannya tidak ada anaknya. Istrinya sudah mati haid. Tapi Tuhan tetap bawa dia. Sini kok, itu bintang, itu pasir. Tiap hari itu bintang, itu pasir. Itu memenuhi pikiran Abraham. Tanpa sadar sebenarnya, Abraham ditawan pikirannya. Dan ditaklukkan pada kehendak Allah. Abraham langsung jadi tahu. Wah, ternyata kehendak Allah bisa terjadi. Mari tawan pikiran dan taklukkan itu kepada Kristus. Tawan pikiran saudara. Kalau saudara tahu firman Tuhan, saudara harus menawan pikiran saudara pada firman Tuhan tersebut. Nah, nanti kita buka. Secara praktis Paulus kasih tahu. Kolose pasal 3, langsung saja. Kolose 3. Ini kita masuk bagian aplikatif. Bagian aplikatif untuk bagaimana kita secara mengaplikasikan hidup sebagai tawanan roh. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Yang pertama secara aplikatif adalah hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Damai sejahtera itu tidak boleh saudara cuma alami. Tapi dia harus sampai pada taraf memerintah. Memerintah. Berarti dia yang pegang kendali. Apa itu damai sejahtera? Saya suka bahasa Indonesia. Damai dan sejahtera. Damai itu artinya tenang. Ya. Sejahtera itu artinya cukup. Berarti damai sejahtera adalah ketenangan dalam kecukupan. Haleluya. Tenang dan cukup. Nah, tenang dan cukup ini, itu dibilang, tenang dan cukup dari Kristus itu harus memerintah dalam hati kita. Bagaimana caranya dia bisa memerintah dalam hati kita? Makanya di bagian terakhir dia bilang begini, dan bersyukurlah. Ternyata kuncinya adalah hidup mengucap syukur. Hidup mengucap syukur. Apa itu ucapan syukur? Ucapan syukur sebenarnya adalah menyatakan fakta-fakta ilahi di atas fakta-fakta duniawi.
di atas fakta-fakta jasmani. Saya ulang, mengucap syukur adalah mengucapkan fakta-fakta ilahi di atas fakta-fakta, realita-realita jasmani. Contoh, kalau saudara sakit, maka saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau saudara lapar, saudara mengucap syukur. Keadaan-keadaan yang sepertinya tidak baik, tapi saudara tetap mengucap syukur. Paulus malah bilang begini, dalam penderitaannya dicambuk, dihina dan segala macam. Paulus bilang dia tetap mengucap syukur. Sekalipun kenyataan jasmaninya tidak enak. Kenyataan jasmaninya tidak memungkinkan untuk dia mengucap syukur. Tapi dia tetap mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu tidak didasari hanya karena fakta-fakta jasmani kita. Tapi mengucap syukur didasari oleh fakta-fakta ilahi. Fakta-fakta kebenaran Tuhan. Makanya saudara harus mengenal Tuhan baru bisa mengucap syukur. Karena kalau saudara tidak mengenal Tuhan, bagaimana saudara dipenuhi dengan pikiran fakta-fakta ilahi? Bersyukur itu menyatakan fakta-fakta ilahi. Saya sudah pernah cerita ini, tapi saya cerita lagi. Satu kali ada dukun yang bertobat. Nah dukun ini cerita, waktu dia, mantan dukun. Waktu dia baca kebenaran tentang mengucap syukur, tiba-tiba Roh Kudus terangkan sama dia dan dia bagi ini. Dia bilang begini, dulu waktu saya jadi dukun itu punya kerja mulut. Dia bilang, jadi ini dia punya cara, nggak tahu dukun-dukun yang lain ya, dia punya cara begini. Dia itu katanya tiap pagi rajin lepaskan mantra di udara. Makanya betul itu dia bilang, bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa dan roh-roh jahat di udara. Dia bilang itu betul. Karena saya sebagai dukun, tiap pagi saya rapal mantra lepas di udara. Kalau dalam teknologinya kita itu dibilang iCloud. Gitu. Dia juga pakai cloud. Dukun juga teknologi cloud juga. Jadi dia lepas di cloud. Dia lepas. Tiap pagi dia lepas. Jadi tiap pagi orang pikir dia lagi apa. Padahal dia lepas mantra. Dia lepas mantra di udara. Setelah dia sudah simpan di udara itu. Misalnya Pak Hendi, saya dukunnya lah ya. Pak Hendi datang sama saya, Pak Hendi bilang, tolong saya dulu ya, ada masalah. Oh gimana? Tolong kau guna-gunai dulu itu di itu orang. Di mana dia tinggal? Oh, di jalan itu. Dikasih tahu nih alamatnya. Nah, saya sebagai dukun, saya cuma datang di alamat itu. Saya tidak datang di orang yang Pak Hendi bilangi begitu. Saya tidak datang baru saya bilang, mati mau. Enggak, saya enggak datang. Saya enggak perlu datangi dia. Saya cuma lewat-lewat saja di rumahnya. Tuh. Baru saya tarik itu mantra yang saya selalu lepas di udara. Jadi misalnya Hendi mau dia sial lah atau bagaimana begitu tuh. Saya tarik itu mantra sial yang saya sudah simpan di udara. Saya arahkan pergi di rumahnya. Langsung sial itu. Canggih tuh sistem cloud. Sudah tersimpan di udara. Jadi waktu dia terbuka dengan kebenaran ini, dia bilang begini, ternyata Kristen itu canggih. Ternyata Kristen itu canggih. Karena kita itu disuruh mengucap syukur supaya apa? Supaya itu kebenaran itu tersimpan di udara. Jadi kita memenangkan peperangan rohani kita itu dimulai dari apa? Bukan dimulai dari dalam nama Yesus pergi. Bukan. Itu nanti tindakan terakhir. Kalau dokter bilang itu tindakan terakhir itu baru begitu. Tapi tindakan konsistensinya kita itu adalah apa? Mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Waktu kita mengucap syukur, kita simpan, kita punya peralatan perang di udara. Kita simpan. Makanya saya jadi mengerti waktu Tuhan bilang sama orang Israel begini, nanti saya yang berperang bagi kamu akan diam saja. Saya mengerti sekarang itu kenapa bisa begitu. Kalau kita mengucap syukur, bos. Waktu kita mengucap syukur, memang Tuhan yang berperang. Iya toh.
Tuhan yang berperang karena apa? Udaramu sudah dilingkupi dengan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya dibilang gini, itulah yang dibilang damai sejahtera memerintah dalam hatimu. Ingat, Tuhan kita disebut sebagai Yesaya 9 bilang apa? Raja damai. Haleluya. Dia rajanya damai. Dia mengeksekusi pemerintahnya dalam damai. Bayangkan kalau pemerintahan damai itu tinggal dalam hati saudara. Makanya untuk dia tinggal dalam hati saudara, dia harus apa? Kita harus mengucap syukur, bos. Supaya kapanpun kita mengalami pertempuran, peralatan perang kita sudah siap di udara. Tinggal ditarik. Haleluya. Tinggal ditarik. Banyak nih senjataku ini di udara. Banyak nih senjataku di udara. Tinggal ditarik, saudara. Canggih sekali Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua adalah ini. Ayat 16-nya. Ayat 16 bilang apa? Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose 3 ayat 16. Nah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Jadi perkataan firman Tuhan Kristus itu harus diam dengan segala kekayaannya. Nah, saya suka kekayaannya. Segala kekayaannya itu maksudnya begini. Kalau firman Kristus berkata, jangan mencuri. Maka waktu saudara hidup dan membuat itu diam dalam hidup saudara, maka akibat dari jangan mencuri itu akan memperkaya kehidupan saudara. Efek dari kemampuan dari perkataan firman itu untuk memperkaya saudara akan terjadi dalam hidup saudara. Waktu saudara dibilang jangan mengingini barang sesamamu, jangan berzina, jangan ini. Waktu saudara betul-betul tinggal di dalam itu, maka kekayaan dari perkataan Kristus itu akan memperkaya hidup saudara. Kita kurang yakin sih kalau perintah Tuhan itu mampu memperkayakan kita. Kita kurang yakin bahwa di balik perintah jangan berzina itu ada kekayaannya. Gitu. Karena kita selalu berpikir begini, aduh ini perintah. Kita selalu menganggap itu berat. Padahal semua perintah Tuhan itu mengandung kekayaan yang melampaui kata-kata firman itu sendiri. Iya. Waktu saudara diperintahkan dalam memuji Tuhan, ada kekayaan dalam memuji Tuhan. Ada kekayaan dalam memuji Tuhan. Saya tutup dengan kisah ini. Saudara ingat Yusuf kan? Kalau sebut Yusuf ini langsung pikirannya kita bercabang toh. Ada Yusuf perjanjian lama, ada Yusuf perjanjian baru. Bapaknya Yesus. Oke lah, dua-duanya lah. Yusuf perjanjian lama dulu. Yusuf perjanjian lama. Yusuf itu dibuang. Tapi ketaatannya pada perkataan-perkataan firman, dia diam dalam perkataan firman, itu mengakibatkan begini saudara. Mengakibatkan kekayaan dari perkataan firman itu betul-betul jadi nyata dalam hidupnya sampai tidak dapat disangkali oleh orang-orang yang bahkan tidak percaya dengan Tuhan yang dia sembah. Iya, Alkitab tulis bahwa Yusuf itu banyak mendapat kepercayaan akibat dari Tuhan menyertai Yusuf. Dan penyertaan Tuhan terhadap Yusuf itu kelihatan dengan kasat mata. Kelihatan sama Potifar. Haleluya. Potifar mempercayakan kekayaannya seisi rumahnya. Tapi tidak termasuk istrinya. Ya. Tapi istrinya menyerahkan diri akhirnya. Jadi dia mempercayakan seluruh isi rumahnya untuk dikelola oleh Yusuf. Diperintah oleh Yusuf. Alasannya Potifar buat itu apa? Alkitab tulis. Yusuf disertai Tuhan. Wow. Yusuf disertai Tuhan. Dia masuk penjara saudara. Dia masuk penjara. Alkitab juga tulis begini. Di penjara, itu kepala penjara sayang sama Yusuf. Bukan karena Yusuf calepere.
cari-cari muka begitu. Bukan. Bukan karena Yusuf kajili-jili, bukan. Kita kan begini, kalau mau disayangkan suka kajili-jili dulu tuh. Caleperek di mana-mana, somberek di mana. Alkitab tulis alasan Yusuf itu disayang sama kepala penjara. Sampai kepala penjara mempercayakan tahanan-tahanan pada Yusuf. Alkitab cuma bilang gini. Kepala penjara melihat Tuhannya Yusuf menyertai Yusuf. Wih, siapa itu kepala penjara? Dia sembah Yahweh kah? Tidak. Dia orang Mesir. Dia sembah Dewa Ra, Dewa Matahari. Tapi dia lihat dengan jelas. Ini orang disertai Tuhan. Dia diangkat jadi mangku bumi karena apa? Dia paparkan semua. Terus kata-katanya Firaun. Saudara harus note kata-katanya Firaun. Kata-katanya Firaun bilang ini. Siapa lagi orang yang berhikmat dan disertai Tuhan seperti kau? Kau ini saja yang jalankan. Jadi apa alasannya dipercaya itu? Disertai Tuhan. Makanya kata Immanuel itu berkuasa sekali. Waktu Yesus lahir dan dibilang dia harus dinamakan Immanuel, itu kata-kata yang meaningful. Karena apa? Karena disertai Tuhan itu sesuatu. Yusuf itu disertai Tuhan. Haleluya. Itu alasannya. Waktu saya pergi ke Mesir, saya tanya-tanya sama saya punya tour guide itu. Kebetulan dia orang teologi ya. Dia kemudian cerita begini. Di Mesir itu, orang mengenal Yusuf. Yusuf punya nama Mesir. Saya lupa siapa. Safnat siapakah. Pak Aneah gitu. Pokoknya ada nama Mesirnya lah. Yusuf itu dikenal sebagai begini. Seorang mangkubumi yang sangat taat dan disertai oleh Tuhan yang dia sembah. Ternyata reputasinya itu bukan cuma di Alkitab. Memang di kerajaan Mesir dia ketahuan seperti itu. Bahwa ini orang disertai sama Tuhannya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Apa alasan orang mempercayai saudara? Saya yakin tanpa saudara percaya, tanpa saudara menyadari. Salah satu alasannya dan alasan terpenting adalah ini. Orang tidak dapat menyangkali Tuhan yang menyertaimu. Wow, haleluya. Orang tidak dapat menyangkali Tuhan yang menyertaimu. Sekalipun dia tidak percaya sama Tuhan yang menyertaimu, sama Tuhan yang kamu sembah. Tapi Tuhan yang kamu sembah itu tidak dapat tersangkali lewat hidupmu. Itulah tawanan roh. Itulah tawanan roh. Ketika Tuhan yang kamu sembah tidak dapat tersangkali sekalipun oleh orang yang tidak